proyek akhir, saya dan teman-teman membuat aplikasi untuk memudahkan pelaporan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan chatbot. Kami ingin membantu merawat pasien demensia dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan aplikasi Demensia Care yang kami bangun. Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi Indonesia, entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Saya mengucapkan selamat kepada lulusan Bangkit tahun ini. Teruslah percaya diri menggapai asa, dan tak lupa teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk Indonesia. Oke, nah sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, demi kenyamanan acara, teman-teman diperkenankan untuk memute mikrofonnya dan menyalakan kameranya. Nah, dan untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa di akhir acara setelah pemateri menyampaikan materinya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, dan teman-teman yang terpanggil namanya bisa menyalakan kamera dan meng-unmute mikrofonnya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kendala, bisa bertanya lewat kolom komentar. Semoga bisa cukup dipahami ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acaranya nih, teman-teman bisa absen terlebih dahulu. Untuk link absennya nanti akan ada di kolom komentar. Nah, dan saya ingatkan juga, untuk absensi ini ada di awal dan di akhir acara nanti. Jadi teman-teman harus stay tune terus di acara kali ini sampai akhir nanti. Nah, untuk absen sendiri, nanti di sini ada pilih event atau roadshow. Nah, teman-teman bisa pilih aja yang Introducing Bangkit 2022 with Google DSC Sembik Bandung. Nah, saya ulangi lagi. Untuk event dan roadshow, teman-teman bisa pilih Introducing Bangkit 2022 with Google DSC Sembik Bandung. Nah, kita langsung aja ke acara yang pertama, yaitu pemaparan materi dari Ibu Mina Ismurahayu. Bu Mina Ismurahayu, apakah sudah ada di ruangan? Ya, sudah. Sudah ya, Bu ya. Alhamdulillah kalau sudah, berarti kita langsung mulai saja ke acara yang pertama. Kepada Ibu Mina Ismurahayu, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada tim GDSC, komandannya terutama, yang telah menghubungi saya untuk memberikan beberapa pengantar ya untuk apa sih sebenarnya program Bangkit ini gitu ya. Oke, ini sebenarnya Bangkit ini spesial untuk angkatan 2019 ke atas ya, artinya 2019, 2018, 2017 itu masih diperbolehkan karena memang fokusnya adalah di skill kompetensi dalam artian kalian sudah siap dengan mengenai skill ya, artinya apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita gali itu sudah kita bayangkan gitu. Nah, kalau kita lihat dari kurikulum sebenarnya agak nyambung sih, artinya kalian sudah sampai ke mini project 2 gitu ya, berarti kalian sudah mulai mengeksplorasi diri, sudah mulai memahami diri gitu ya, bahwa kemampuan kita itu sebenarnya sudah sampai di mana gitu. Nah, dengan program ini sebenarnya dari tahun kemarin ya kita juga cukup antusias untuk mengikuti program ini. Yang tahun kemarin itu ada 4 orang yang masuk, salah satunya ada Colby, ada Diki gitu ya, kakak-kakaknya. Lalu ada yang sudah lulus juga, yaitu Farid dengan Agas ya. Nah, untuk itu sebenarnya saya di awal perlu saya sampaikan, jadi untuk yang angkatan akhir masih diperbolehkan karena kita akan ada kelulusan di Agustus ya untuk wisuda, sehingga masih memungkinkan untuk angkatan akhir, tapi memang konsekuensinya plus skripsi gitu ya, artinya kalian skripsi plus mengikuti program ini. Jadi karena memang mungkin untuk konversi SKS-nya tidak memungkinkan karena kalian sudah selesai, tapi masih bisa untuk dikonversi menjadi SKPI ya, karena kalian masih ada beberapa kewajiban untuk sertifikasi gitu. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk program ini diikuti supaya pada saat kalian lulus itu skill itu sudah dimiliki gitu ya, pas keluar teh tenang gitu,
Beda ketika kalian masih bingung gitu ya, ketika keluar lulus tuh sudah lulus mau apa gitu ya. Tapi ketika Anda ada pengalaman gitu ya di program ini, maka saya yakin sih skill itu pasti lebih dari yang sebelumnya gitu ya. Karena memang ini programnya bukan program main-main ya, tingkatnya juga memang internasional. Yang kalian dapatkan juga bukan hanya skill, tapi kalian bisa mendapatkan sertifikasi sampai sertifikasi internasional seperti itu. Jadi itu secara global Bangkit. Jadi Kampus Merdeka ini sebenarnya programnya banyak. Ada studi independen, ada kampus mengajar, ada magang bersertifikat. Nah, Bangkit ini termasuk ke studi independen yang salah satu programnya dikelola oleh Google dan partnernya seperti itu. Jadi ini memang programnya Google kalau untuk Bangkit. Jadi nanti ada beberapa penawaran lain, tapi untuk ini memang paling benefit gitu ya Google ini, karena memang kalian akan terafiliasi dengan beberapa fasilitas Google juga kalian sudah akan dapatkan pada saat belajar di sini. Terus nanti juga kalian bisa sampai, kalau memungkinkan, sampai sertifikat internasional gitu didapatkan. Jadi memang ini yang paling bergengsi. Walaupun nanti banyak sekali program, pilihannya banyak gitu ya. Tapi ini memang kalau saya sih kalau sudah masuk sini berarti levelnya sudah beda gitu ya. Karena memang di sini kan ada standarnya juga bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir karena sekarang itu banyak yang bisa kita lakukan dengan bahasa ya. Terutama ada Google, ada Translate ya, Google juga memfasilitasi Translate dan yang lainnya gitu ya, yang kalian bisa belajar melatih diri pada saat berjalannya. Saya yakin sih kalau skill dasar sudah ada semuanya untuk bahasa Inggris ya. Apalagi zaman sekarang kalian main game atau kalian nonton YouTube juga kan rata-rata bahasa Inggris. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan ya untuk bahasa. Seperti itu. Nah, mungkin next saja ya. Nah, itu ya tadi saya sudah jelaskan. Jadi Bangkit ini program afiliasi Google. Jadi Google yang mencetuskan program yang didukung oleh beberapa partnership, yaitu ada GoTo. Kalau dulu itu ada GoPay, GoFood, Gojek dengan Tokopedia gitu, sorry. Sekarang digabung jadi GoTo, lalu ada Traveloka. Ada 3 program di sini, ada machine learning, ada mobile programming dengan cloud computing. Jadi nanti tergantung kalian next-nya itu lebih suka di arah kemana gitu. Kalau ke data science berarti kalian memang cocoknya di machine learning gitu ya. Tapi kalau untuk aplikasi, artinya Anda mengembangkan beberapa integrated application, berarti Anda lebih ke mobile programming. Kalau kita berbicara arsitektur untuk cloud, terus penyimpanan data, big data, berarti Anda lebih cocoknya di cloud computing. Jadi ini kalau Anda sukanya database dan lain-lain dasarnya ya, kita bicara dasar, saya lebih suka database, perancangan basis data, komunikasi data, dan jaringan, berarti Anda lebih cocok di cloud computing gitu ya. Tapi kalau sukanya algoritmis, statistik gitu ya, terus scientific gitu, maka kalian bisa masuk di machine learning. Kalau sukanya ngoding, programming, full programming, berarti memang di mobile programming. Nah, itu dulu yang perlu kalian kaji dulu, arahnya mau di mana. Karena memang banyak, mahasiswa itu tipenya banyak, ada yang memang suka scientist, tapi programming tidak terlalu. Nah, itu cocoknya memang di machine learning gitu. Karena memang ini akan saling mendukung satu sama lain gitu. Makanya di sini tuh bisa memperlihatkan bahwa tidak satu mahasiswa itu tidak harus menguasai semuanya, walaupun semua kalian pelajari gitu ya. Belajar algoritma iya, statistika iya, belajar programming juga iya, tapi kan pada akhirnya kita yang menentukan jalannya. Nah, dari mata kuliah yang ada, kalian akan melihat jalur kita akan kemana gitu. Ada memang yang suka jaringan juga ada gitu ya, node dan yang lainnya itu mungkin ke cloud computing gitu. Nah, itu bisa juga nanti kalian konsultasikan dulu dengan prodi atau dosen wali gitu ya untuk program yang ingin Anda ikuti, cocoknya itu di mana seperti itu. Oke, mungkin next. Nah, ini yang tahun kemarin ya, highlight untuk yang sebelumnya. Itu pesertanya itu ada sekitar 3.001 student. Nah, sebenarnya pendaftaran itu sudah dibuka ya sampai tanggal 15. Dan ini juga berpengaruh. Jadi berpengaruh kan kuotanya misalkan contohnya misalkan 800. Kalau kemarin di coding itu yang di kampus Merdeka sebelumnya misalkan 8.000 orang.
terus pendaftarnya ada misalkan 15.000 orang, ya wajar kalau kita di akhir-akhir ternyata si slotnya sudah habis misalkan. Nah, itu juga berpengaruh dengan program yang sering banyak diminati sekarang gitu ya. Nah, itu juga kalian bisa bagi-bagi gitu ya. Kira-kira chance kita ada di mana. Nah, lebih baik lagi kalau Anda daftarnya dari sekarang. Gitu ya. Jadi kita masih dengan kuota yang agak besar. Nanti biasanya ada pertemuan ketika kuota masih ada dan misalkan tidak tinggal sedikit gitu ya, biasanya ada perpanjangan untuk menarik orang sisanya di ke situ gitu untuk daftar. Nah, biasanya awal-awal ini yang aman gitu ya. Jadi usahakan Anda daftar sebelum tanggal 15 Desember. Itu dipastikan bahwa kuotanya masih leluasa lah gitu ya. Dan sekarang itu memang programnya banyak, jadi harapan kita sih memang terbagi juga gitu ya. Jadinya nanti kalian juga kalau nggak lulus di sini masih ada program Kampus Merdeka lain termasuk MSIB batch 2 gitu ya, yang nanti juga bisa kalian ikuti seperti itu. Dan kebanyakan di sini memang laki-laki tapi ada 30% perempuan gitu ya. Nanti dari berbagai daerah juga ada. Nanti juga ada gabungan ya untuk beberapa capstone project, juga ada gabungan dari beberapa skill. Nantinya juga kalian akan belajar untuk skill untuk komunikasi, skill untuk kerjasama, di situ juga akan digali. Nah, artinya tahun kemarin untuk STIMIK sendiri alhamdulillah ya, artinya cukup berprestasi dengan nilai-nilainya juga di atas 90 semuanya, artinya 4 orang itu. Jadi ya artinya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Kalian yang penting adalah niat ya, terus belajar yang sungguh-sungguh karena kita pasti belajar mulai dari nol gitu. 0,5 lah gitu ya. Skill dasarnya ya algoritmanya masih dipelajari lagi. Artinya skill dasarnya itu sudah, tapi yang advance-nya itu pasti dari nol gitu. Nanti Anda akan belajar banyak hal, bukan hanya intelektual tapi lebih ke komunikasi, koordinasi, jadi kerjasama, karena itu nanti yang akan berpengaruh pada saat kita bekerja nanti. Oke, next mungkin. Oke, nah ini ya. Nah, ini kerja sama Google dengan Kemendikbud gitu ya. Nanti ada 12 kampus mitra sebenarnya yang ada yang sudah kerjasama. Jadi sebenarnya kalau yang versi atau sesi sekarang itu yang 12 mitra itu udah ada seleksi dulu. Jadi di awal udah ada yang masuk, sebenarnya udah ada peserta Bangkit 2022 dari 12 kampus mitra dan sisanya. Nah, sesi selanjutnya adalah kita gitu ya, PTS dan yang lainnya itu juga berebut, mungkin sebagian kursinya sudah dipakai sekitar 25-50%, sisanya nanti itu yang akan kita gunakan gitu. Nah, tapi gini, ini pasti ada tesnya. Sekalian juga kalian ngetes skill, artinya kalau ya tidak lolos ya tidak apa-apa gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu, oh ini begini nih caranya. Nanti ada program MSIB lain ya, nanti Anda ikut lagi. Jadi jangan sampai sekali nggak lulus selesai gitu. Anda cari lagi, karena program Kampus Merdeka nanti akan sangat banyak. Jadi nanti kita coba informasikan, lalu saya harap sih semuanya ikut ya, semua. Jadi tidak, yang penting IPK-nya di atas 3, yang pasti itu ya. Tapi semuanya saya harap yang di atas 3 itu ikut Kampus Merdeka. Gitu. Mau lulus mau enggak, tapi pernah daftar, terus Anda ada jejaknya gitu, itu akan menjadi hal tersendiri karena itu sifatnya digitalisasi ya. Kalau saya lihat dari pendaftar kemarin yang ikut MSIB, data-data itu semuanya ada di website Kampus Merdeka. Dari sisi Prodi atau PIC juga kita bisa lihat jejak kalian udah ngapain aja dan yang lainnya, termasuk dari daftar, di sini, diwawancara, tidak lolos, itu misalkan kita bisa lihat sebenarnya. Nah nanti kalau misalkan Anda ingin ikut, nanti boleh juga konsultasi, kita cocoknya yang mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, untuk angkatan 2019 ya, ini diutamakan sebenarnya gitu ya. Kita utamakan 2019 dengan 2018 dengan IPK-nya di atas 3 gitu. Dan saya harap semuanya ikut. Kita lihat yang lulusnya berapa kan, yang pasti ikut aja dulu. Karena kan kita tidak ada effort apapun gitu ya, daftar, terus kita mengisi portofolio, terus testing. Nah itu ya kita juga nggak tahu misalkan masuk atau tidak, ya nggak apa-apa, ikut aja. Apalagi kalau IPK Anda di atas 3 lah, berarti kan qualify gitu ya. Oke, nah di sini juga nanti ada kalau yang sebutannya capstone project-nya itu bisa dikembangkan, itu nanti akan dimasukkan ke program Kedai Reka, jadi dibiayai pemerintah untuk startup-nya sampai menghasilkan startup baru itu nanti diinkubasi lah gitu ya, seperti itu. Oke, next.
Oke, benefitnya yang 2022 next saja dulu. Nah, ini ya. Jadi tadi ya bahwa kurikulumnya itu standar industri yang pasti sesuai dengan dunia kerja gitu ya. Jadi yang kalian dapat di kampus itu adalah suasana ilmiah harusnya gitu ya. Bagaimana Anda belajar dan yang lainnya, tapi kita perlu juga suasana bagaimana sih realnya di industri. Nah, itu nanti akan didapatkan di sini gitu. Jadi yang pertama adalah kurikulumnya, yang pasti yang kedua adalah konversi sampai dengan 20 SKS. Jadi kalau di STIMIK sebenarnya mungkin di kampus lain agak susah, kalau di STIMIK agak fleksibel gitu ya. Artinya kita coba ramu lagi kurikulumnya bagaimana supaya pilihannya lebih banyak sehingga nanti kurikulum kampus merdekanya bisa kita masukkan 20 SKS gitu ya. Karena memang saya yakin sih secara skill keseluruhan 20 SKS malah nggak terlalu memberatkan ya. Artinya Anda dalam satu semester belajar di Google gitu ya, terus ya kita tinggal konversi aja, terus misalkan mata kuliahnya kurang sesuai, ya nanti kita tinggal buka pilihan yang lainnya gitu ya. Artinya kalau dari kampus sendiri atau STIMIK itu selalu diusahakan untuk terkonversi 20 SKS gitu. Kecuali misalkan untuk yang praktis skripsi gitu, itu kan tidak mungkin terkonversi. Nah, untuk angkatan atas atau 2018 itu masih mungkin kan Anda mendapatkan SKPI dari sini gitu ya. Artinya skillnya dapat, sertifikasinya juga sertifikasi ya minimal nasional yang approved gitu ya, atau sampai ke internasional gitu seperti itu. Next-nya yang nomor 3, coba next-nya. Oke, ini dulu ya. Nah, untuk pembelajarannya 18 minggu, jadi ini sama dengan kuliah. Nah, di sini juga butuh keseriusan dan butuh konsistensi ya. Jadi kalau semangat tuh harus semangat dari awal sampai akhir. Nah, kita lihatlah yang memang konsisten itu pasti beda gitu ya. Artinya kita memanfaatkan ini dengan baik gitu. Nanti kan yang kalian bawa juga bukan hanya nama gitu ya, nama sendiri tapi juga bawa nama kampus. Jadi mau tidak mau kalian memang harus serius 1000% gitu ya, memang belajar. Terus juga ini juga kebanyakan juga masih online, jadi tidak terlalu memberatkan. Nah, ini ya tadi saya sudah jelaskan bahwa nanti selain pertemuan secara langsung, itu nanti ada dipandu juga oleh pakar dari industri, ada online synchronous juga, ada online self-paced juga, ada yang ada konsultasi. Jadi nanti setiap project biasanya ada sesi konsultasinya juga dengan bersama dosen pembimbing dan alumninya. Lalu ada project capstone yang beberapa yang harus kalian ikuti juga, itu biasanya basisnya adalah tim. Malah nanti biasanya digabungkan dari beberapa jenis kualifikasi seperti itu. Oke, next-nya. Nah, nomor 3-nya nih, ada peluang raih karir sukses. Ya, ini pasti ya, Anda memegang sertifikat. Jadi gini, kalau nanti kalian kerja, yang dilihat tuh bukan ijazah, bukan IPK, sorry. Jadi misalkan Anda cum laude nih, tapi Anda tidak punya sertifikasi, itu tidak dianggap sebagai yang berkompeten gitu. Karena intinya adalah selain kita jadi gini, kalau kuliah itu lebih banyak ke bagaimana kita belajar untuk merekayasa, terus bagaimana memanage waktu, kita menyelesaikan semua dengan baik gitu. Itu kuliah tuh lebih banyaknya di situ. Jadi makanya jurusan apapun outcome-nya itu sama, bahwa S1 itu memiliki kompetensi untuk merekayasa misalkan. Artinya bagaimana kita menggabungkan antar keilmuan, itu ada di kuliah gitu. Nah, tapi kompetensinya, kitanya mau kemana kan kita. Jadi sebenarnya kuliah itu juga jalan bahwa kita yang tahu arah kita mau kemana. Makanya kalau misalkan Anda merasa tidak suka program pada saat semester 2, ya mau tidak mau Anda harus bisa program gitu ya. Bagaimanapun cara Anda PDKT-nya dengan program itu gitu ya. Jadi jangan sampai anti gitu ya. Nah, karena memang Anda harus bertanggung jawab dengan nanti yang ijazahnya itu adalah Eskom misalkan. Nah, Eskom itu nanti kompetensinya didukung oleh sertifikasi, karena kan tidak mungkin semua orang itu bisa semua mata kuliah gitu. Maka dibutuhkan kompetensi keahliannya apa, misalkan apakah di mobile kah atau di apa. Nah, itu yang nanti akan dijual ke industri gitu. Jadi makanya biasanya syarat yang paling mutlak itu adalah selain kalian harus sarjana gitu ya dengan IPK tertentu,
maka misalkan kalian juga harus punya sertifikasi kompetensi. Itu sudah jadi standar lulusan S1 sekarang, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa lowongan kerja yang nanti akan ditawarkan oleh 48 mitra usaha, perusahaan mitra bangkit gitu ya. Di sini ada Gojek, Kolen, Wings, BCA, Decoding, dan Tokopedia. Kalau dari MBKM kemarin, ada juga yang magang di Gojek ya. Kalau nanti Anda ikut magang, ada juga di Gojek, itu sudah sampai deal ratusan miliar. Jadi dia kayak dipercaya gitu. Kan misalkan terlihat kompetensi. Jadi enaknya kalau di startup itu begitu. Ada kompetensi apa itu dinaikkan enaknya, walaupun misalkan dia qualified-nya belum sampai S1-nya selesai, tapi dia ada bakat-bakat tertentu yang dilatih terus oleh Gojek yang sampai saat ini si anak itu sudah deal ratusan miliar gitu. Nah, itu yang kita nggak tahu kan di kampus itu bakat kalian itu ada di mana. Jangan-jangan emang jago di negosiasi misalkan, atau Anda jagonya di mana. Nah, ini perlu digali, Anda harus aktif gitu. Karena kita juga, misalkan kan nggak, artinya gini, orang yang jago program itu keren lah, emang keren. Tapi ada juga hal-hal lain yang bisa kita gali, barangkali memang bakat kita bukan di situ gitu ya, seperti itu. Oke, next-nya. Oke, ada pendanaan inkubasi. Nah, ini yang tadi ya, Kedai Reka, tadi nomor 4. Oke, Kedai Reka. Jadi nanti selain Kedai Reka juga nanti akan difasilitasi untuk inkubasi startup jika memang nanti si proyeknya itu memungkinkan untuk digali lagi gitu ya. Artinya biasanya sih dilihatnya dari kemanfaatan atau bisa dikembangkan atau tidak. Jadi misalkan dari satu capstone ini nanti lihat keumumannya sudah banyak yang mengembangkan atau tidak, artinya ada uniknya gitu ya. Terus mungkin untuk didanai atau tidak gitu, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi itu nanti ada penilaian-penilaian khusus dari Google-nya yang nanti kalau memungkinkan itu akan diinkubasi untuk per project-nya, artinya nanti tim ya, tim-tim yang nanti dihasilkan itu seperti itu. Oke. Next mungkin. Nah, siapa saja yang dapat mendaftar? Ini juga sebenarnya saya sudah jelaskan sedikit ya. Semua mahasiswa yang terdaftar di PDDikti. Gitu. Nah, sekali-kali kalian harus melihat data di PDDikti ya dari sekarang gitu. Karena memang kadang ada misalkan salah nama kah, salah apakah. Nah, itu dari sekarang kalian sudah tengok PDDikti mengenali data diri kalian gitu ya, perkuliahan kalian itu harusnya dicek tiap semester. Barangkali ada yang keliru, misalkan datanya belum sinkron atau apa, itu nanti bisa kita dikonsultasikan dari sekarang. Jadi jangan sampai ketika ada cara-cara seperti ini kan biasanya sinkronisasi ya dengan data, itu jangan sampai mendadak gitu ya. Nah, itu biasanya dicek. Jadi kalau sekarang kan by system semuanya, kita daftar NIM, udah kelihatan NIM ini siapa, udah berapa SKS, IPK-nya berapa, udah terlihat di sistemnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini termasuk dari, makanya tadi ya, bahwa S1 itu memang rekayasa, jurusan apapun nantinya, kecuali yang kesehatan, mau teknik, mau non-teknik, karena memang kalau kita belajar mesin learning aja kan, bukan hanya komputasi kan, nanti ada statistik, ada matematik, dan yang lainnya, jadi itu nanti akan saling mendukung, seperti itu. Dan belum dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2022, nah ini juga memungkinkan karena kita ada kelulusan di Agustus awal biasanya gitu ya. Kalau kita lihat tahun kemarin, kalau kita lihat dari beberapa program kampus Merdeka, sepertinya kita perlu menyesuaikan diri. Karena tahun kemarin juga kita coba mundurkan. Karena ada 2 orang yang kampus Merdeka juga harus per Juli kan. Jadi kita coba ya udah untuk supaya nanti bisa banyak juga yang ikut ini ya, seperti itu. Yang nanti pas Juli itu udah selesai kampus Merdeka, terus kalian juga lulus kuliah gitu ya di Agustus. Nah, itu juga benefitnya lebih banyak ya, udah sertifikasi, jadi Anda keluar udah siap kerja. Nah, hanya saja ini ada risikonya, jadi skripsinya kan tidak terkonversi, jadi pekerjaannya double, ya skripsi, ya kampus Merdeka. Nah, kalau kemarin kita lihat project capstone-nya juga, jadi ada yang beralih judul gitu ya, gara-gara memang ya udah pakai yang project capstone-nya saja, karena memang sudah dikerjakan dan sudah terbuild jadi sebuah project, ya artinya tinggal diramu menjadi sesuai dengan standar yang ada di STIMIK Bandung, seperti itu. Oke, next-nya. Oke, ini untuk alur registrasinya, nanti ada form registrasi. Nah, ada 2 assessment test yang harus Anda ikuti dulu.
gitu ya, programming dasar, lalu personality. Nah, untuk programming dasar ya nanti Anda harus lebih nanti kan biasanya ditanya petnya Anda misalkan suka bahasa apa yang Anda kuasai gitu ya, nanti pertanyaannya biasanya seperti itu. Ya nanti akan berbeda-beda sedikit untuk setiap penguasaannya. Apakah ada yang arah Python, C++ dan yang lainnya seperti itu. Nah, nanti juga Anda mungkin di-share sama kakak kelasnya, tapi mungkin kemarin sih katanya ada sedikit perbedaan untuk beberapa tesnya, seperti itu. Ada juga yang personality, mengenai kepribadian, bagaimana Anda berkomunikasi, dan yang lainnya. Ya nanti, ini harus ada persetujuan kampus. Kalau tahun kemarin sebenarnya nggak ada ini, gitu ya. Sekarang itu harus semua ditandatangani oleh persetujuannya oleh kampus dengan komitmen untuk mengikuti ini, gitu. Jadi kalau persetujuan itu mulai dari MSIB yang pertama sudah mulai ada persetujuan. Jadi harus ditandatangan oleh pembimbing atau prodi. Jadi biasanya kalau saya sih diarahkannya ke prodi dulu gitu ya. Ada yang teknik informatika misalkan ke saya atau mungkin siapa nanti prodinya. Terus ada yang sistem informasi misalkan. Kalau sekarang Bu Yuli misalkan seperti itu. Itu untuk mempermudah dulu. Nanti baru kita coba arahkan pembimbingnya ini siapa. Kalau banyak ya sebenarnya kalau sedikit ya biasanya diarahkannya ke 1 orang atau ke 2 orang per prodi misalkan seperti itu. Setelah itu baru daftar kampus Merdeka. Nah, untuk kampus Merdekanya kayaknya sih dari sekarang kalian harusnya daftar gitu ya. Masuk aja ke kampus Merdeka kemdikbud.go.id, masukkan NIM-nya, nanti kampusnya mana itu secara langsung sudah tersinkronisasi datanya. Masuk sini dulu sih sebenarnya kalau udah oke, Anda valid untuk ikut kampus Merdeka Kemdikbud, lalu Anda coba form registrasinya gitu. Jangan sampai Anda sudah di sini ternyata ada masalah dengan NIM atau apa gitu ya. Saya khawatir ya karena ada saja sih karena kan ini tidak dicek oleh mahasiswa kadang ya. Jadi baru dicek tuh di akhir-akhir gitu. Nah, kalau mau Anda ceknya dari belakang dulu. Kalau saran saya Anda cek dulu ini. Kampus Merdekanya Anda valid nggak NIM-nya dan yang lainnya. Terus setelah itu oke, baru Anda daftar di situ. Nah, artinya yang kampus Merdeka nanti tinggal upload saja seperti itu. Itu cara lainnya gitu ya, supaya kita sekali ngetes juga data kita validnya seperti apa. Gitu ya. Nah, itu juga saya sarankan untuk seluruh mahasiswa juga untuk melakukan pengecekan PDDIK itu dengan rutin ya. Khawatir ada kesalahan atau apa, kan itu juga operatornya manusia juga gitu ya. Nah, khawatir ada kekeliruan, nah itu bisa sebelum Anda lulusnya sudah diperbaiki gitu seperti itu. Oke, next. Nah, itu ya. Berarti silakan Anda coba ini ya. Tadinya ini lagi karena ini spesial untuk 18 dengan 19 gitu ya. Nanti untuk semester 3 ke atas ada program Kampus Merdeka lainnya yang nanti kalian bisa ikuti. Dan sekali lagi untuk 18 masih terbuka peluang gitu ya. Terutama yang akan lulus di semester depan. Tapi yang nggak lulus semester depan apalagi boleh banget gitu ya. Jadi kemarin ada yang nanya, tapi saya nggak lulus tahun ini, misalkan bisa nggak ikut ini dulu, boleh gitu. Angkatan 2017, 2016 masih diperbolehkan gitu. Selama Anda IPK-nya di atas 3 gitu aja. Paling gampangnya ya. Tapi ya itu skillnya Anda sudah sudah tahu tujuannya kemana gitu. Apakah mau ke machine learning, ke mobile programming atau cloud computing. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk beberapa program Bangkit. Nanti Anda juga akan share juga dengan kakak-kakaknya yang sudah lulus di program Bangkit ya. Ada kakak Kadiki dengan Kak Kolbi itu ya alhamdulillah lah, artinya sampai saat ini malah terus berkembang gitu ya dengan sertifikasinya. Terus ada yang sampai sudah program magang di internasional program gitu ya. Artinya yang perlu kita ketahui strateginya sih sebenarnya. Karena ikut tuh gampang gitu ya, tapi strategi supaya kita tetap konsisten dengan semangat yang sama itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Dikembalikan ke presenter ya, Gita, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Mina atas pemaparan materinya. Nah, buat teman-teman nih yang mau bertanya, bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Seperti itu. Buat teman-teman nih ada yang mau ditanyain?
cukup jelas mungkin Ibu ya? Aman lah. Tinggal Karena daftar tidak ada, aja. ya, karena tidak ada yang bertanya, mungkin cukup jelas ya pemaparan materinya. Nanti teman-teman yang mau daftar bisa langsung daftar aja mulai dari sekarang. Seperti itu. Terima kasih Bu Mina atas pemaparan materinya. Oke, Kita langsung aja ke acara yang selanjutnya. Nih ada 2 alumni kita dari Bangkit yang tahun ini baru lulus. Nah, ada pertama, ada Kang Kolbi Fahru Rizki, dan ada Kang Diki Arya Pratama. Nah, untuk yang pertama kita ke Kang Kolbi dulu nih. Kang Kolbi udah siap, Kang Kolbi? Udah, ya. Oke ya. Nah, alhamdulillah kalau Kang Kolbi udah siap, kita langsung aja. Kang Kolbi, saya persilahkan. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kolbi Fahru Rizki. Saya di angkatan 2018 atau semester 7 sekarang. Di Bangkit tahun ini, yang saya itu berada di path cloud computing gitu. Terus buat teman-teman yang nanya cloud computing itu ngapain sih gitu. Jadi di cloud computing itu kita belajar sebenarnya cara membuat service atau infrastruktur atau aplikasi itu se-efisien mungkin atau se-efektif mungkin dalam hal cost, biaya gitu. Terus pengoperasiannya juga gitu. Terus setelah lulus Bangkit, ya alhamdulillah saya sekarang sedang berada di program Kampus Merdeka yang lain juga, yaitu di Gleans Academy International Internship gitu. Jadi magang internasional sebagai full stack intern, sebagai full stack developer di Ascenty Singapura gitu. Jadi di sini saya sama Diki mau bukan menjelaskan sih, mau sharing pengalaman kita waktu di Bangkit tahun ini gitu. Mungkin nanti pengalamannya akan beda sama teman-teman yang rasain kalau teman-teman minat dan keterima di Bangkit tahun depan, tapi nggak akan jauh beda gitu. Mungkin dari pendaftaran dulu. Jadi sebenarnya saya nggak expect bakal keterima juga. Soalnya Bangkit ini waktu pertama buka itu satu Indonesia gitu. Banyak peminatnya dan yang keterima hanya 3.000. Jadi nggak terlalu expect bakal keterima gitu. Tapi ya alhamdulillahnya keterima gitu. Jadi di tahun kemarin itu diumumin bahwa pendaftarnya itu ada sekitar 40.000. Dan kita itu, saya, Diki, sama 2 kakak tingkat yang lain, Farid dan Agas, keterima jadi salah satu dari 3.000 orang itu gitu. Jadi ya teman-teman juga jangan berkecil hati gitu, kayak lihat jumlah pendaftarnya yang banyak saingan, tapi dicoba aja dulu gitu. Terus ya untuk proses pendaftarannya hampir sama kayak tadi yang sudah dijelasin. Ada setelah teman-teman isi interest formnya, ntar akan diarahkan untuk ngisi soal-soal yang lain gitu. Yang bedanya cuman tahun ini tuh hanya bisa pilih salah satu aja path-nya gitu. Teman-teman mau pilih machine learning, cloud computing, atau Android gitu. Bedanya sama tahun kemarin itu, di tahun kemarin bisa milih 1 atau 2 path gitu. Setelah itu benefit apa yang didapetin atau learning experience-nya gimana sih waktu di Bangkit itu. Jadi kurang lebih sama seperti yang dijelasin juga tadi. Jadi lebih banyak di self-paced learning-nya, online self-paced. Jadi kita dikasih online course gitu yang harus kita complete sebelum waktunya gitu, sebelum deadline-nya. Nah, online course-nya juga macam-macam dan sangat bermanfaat gitu. Jadi sertifikatnya juga internasional. Jadi manfaat yang didapetin dari Bangkit ini emang banyak banget gitu. Selain dari online self-paced learning-nya tadi, yang online course itu ada juga kelas ILT dan soft skill. Jadi selain technical learning, kita dapat juga personal growth gitu. Jadi kita dapat
banyak perkembangan dalam diri kita dengan belajar soft skill yang dikasih dari Bangkit juga gitu. Selain itu dari technical learning-nya, selain online tadi kita belajar sendiri gitu, di online course-nya ada beberapa kelas IELT yang menjelaskan tentang apa yang udah kita pelajari gitu. Jadi rangkuman dari online course kita dijelasin lagi di IELT gitu, atau di kelas di technical kelasnya. Ya itu sih. Terus tadi yang saya jelasin juga dapat personal growth dan branding gitu. Jadi setelah ikut Bangkit mungkin teman-teman nanti bisa merasakan perkembangan dalam diri teman-teman. Perkembangannya mungkin dari personal branding gitu. Teman-teman bisa dapat nilai lebih dalam CV teman-teman mungkin kalau ikut Bangkit gitu. Soalnya Bangkit ini salah satu program unggulan dari Kampus Merdeka. Terus ya itu tadi soft skill yang kita dapetin juga banyak gitu. Terus saya mau jelasin juga buat selain dari online self-paced learning-nya, tadi ada project-based learning juga. Jadi di akhir setelah kita belajar lewat online course dan kelas-kelas yang udah dikasih, kita dikasih project, dikasih tugas untuk membuat suatu aplikasi gitu karena di Bangkit ini ada 3 path kan, jadi capstone project itu terdiri dari 3 path itu kelompoknya. Jadi kalau di angkatan saya itu sekitar ada 6 orang, 2 orang dari masing-masing path-nya gitu. Untuk pengalamannya, jadi waktu di project based learning ini saya dan tim saya itu bikin sebuah aplikasi yang bisa mengklasifikasikan sampah gitu. Nggak bisa saya presentasikan sekarang, cuman saya jelasin aja. Jadi untuk machine learning-nya itu mereka buat model machine learning-nya untuk membedakan sampah 5 jenis sampah, yaitu plastik, kardus, kertas, metal, sama gelas gitu yang bisa diklasifikasikan itu. Untuk tim Android-nya itu membuat aplikasi Android-nya. Nah, untuk saya sendiri di cloud itu bertanggung jawab untuk membuat service-nya, membantu Android untuk back-end di bagian back-end-nya, dan juga mendeploy model machine learning yang udah dibuat oleh tim machine learning supaya bisa digunakan oleh aplikasi Android-nya kayak gitu. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya share untuk pengalamannya gitu. Tapi saya mengencourage teman-teman untuk mencoba ikut daftar Bangkit gitu. Siapa tahu keterima gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutin sama Diki. Oh iya. Terima kasih buat Kang Kolbi nih yang udah memaparkan pengalamannya. Yang selanjutnya kita langsung move ke Kang Diki. Buat Kang Diki, apakah sudah siap, Kang? Insya Allah siap. Oke, buat Kang Diki, bisa dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kita. Jadi, saya itu adalah alumni Bangkit, nomor 1, Learning Path Mobile Development gitu. Jadi di sini saya belajar mengenai bagaimana cara membuat aplikasi Android yang baik, seperti cara membuat clean arsitektur, bagaimana cara mengambil data dari internet dengan parsing API, dan sebagainya gitu. Nah, untuk decoding sendiri, untuk mobile sendiri, kami di Bangkit itu menggunakan kurikulum dari decoding. Nah, jadi kalau yang lain misalkan cloud dan machine learning itu kan menggunakan Coursera gitu, dan itu biasanya bahasa Inggris. Tapi kalau mobile path itu kita belajar di decoding dan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi itu salah satu keuntungan gitu. Dan juga saya tuh sudah tersertifikasi AD gitu. Jadi di Bangkit itu nanti akan diberikan token atau sekiranya itu seperti token sertifikasi internasional gitu. Kalau misalkan kita berbayar itu lumayan mahal gitu. Jadi kalau di Bangkit kita diberikan gratis asalkan
teman-teman eligible atau gimana ya, pantas mendapatkan token tersebut. Karena di IPG sendiri itu nggak semua mendapatkan token sertifikasi AD gitu. Jadi dulu itu persyaratan untuk mendapatkan token itu teman-teman harus seperti apa ya, menyelesaikan kelas simulasi sertifikasi AD gitu, dan juga menyelesaikan kelas menjadi Android Developer Expert sebelum deadline yang ditentukan gitu. Jadi bagi yang nggak memenuhi kriteria, yang nggak lulus di Android Expert dan simulasinya, itu nggak mendapatkan token sertifikasi AD gitu. Nah, jadi ada yang menarik nih. Jadi sebelumnya itu di Android itu kan kita tuh harus menyelesaikan sampai kelas expert gitu. Harus itu. Kalau nggak lulus gitu. Jadi karena mungkin banyak yang struggle ataupun nggak bisa sampai waktu yang tepat gitu. Jadi syarat untuk lulus itu diubah gitu. Jadi cukup menyelesaikan kelas Android Makro gitu. Jadi nggak perlu nyelesain kelas yang expert, dan itu adalah menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi AAD. Juga ya, saya belajar di Bangkit itu sangat menyenangkan gitu. Selain materi teknik, kita pun di sini belajar mengenai materi soft skill, dan seperti yang Kalbi sampaikan tadi, seperti bagaimana kita membuat digital branding, bagaimana cara kita efektif dalam berkomunikasi dan sebagainya. Juga untuk setelah saya lulus Bangkit tahun kemarin, saya juga mencoba untuk daftar menjadi Google DSC Lead, dan syukur saya bisa keterima. Dan hal yang paling mengesankan bagi saya ketika di Bangkit itu, saya itu bisa seperti apa ya, langsung bercengkrama atau langsung belajar dengan expert gitu. Yang paling saya ingat itu ketika saya belajar mengenai digital branding dengan Mr. William, beliau adalah salah satu Head of Developer Training dari Google gitu. Jadi saya pun sempat kita bicara langsung dengan William gitu kan, dengan bahasa Inggris walaupun terbata-bata gitu. Saya sempat, jadi saya bisa dikenal dengan orang dari Google, dari Pak Williamnya sendiri gitu. Juga untuk tekniknya saya itu belajar langsung dari expert, dari engineer di Tokopedia, engineer di Traveloka. Jadi mereka pun mengisi ILT atau Instructor Led Session yang ada di Bangkit ini. Jadi banyak sekali sih advantage, keuntungan-keuntungan ya. Juga selain itu kita bisa mendapatkan banyak koneksi baru, kenalan baru, yang dimana kenalan ini sangat berguna bagi kita untuk memperluas networking. Karena memperluas networking itu sangat penting, apalagi kita di dunia IT. Semakin banyak kita kenal teman developer, semakin banyak kita kenal teman programmer, tentunya nanti kalau misalkan ada lowongan, bisa kontak-kontakan, ataupun kita bisa sharing-sharing gitu mengenai perkembangan teknologi yang ada sekarang. Jadi banyak sekali advantage-nya. Untuk selebihnya seperti bagaimana saya belajar di Bangkit dan teknik dan notatingnya sudah dijelaskan oleh Kolbi tadi kan. Juga sekarang selain saya menjadi seorang EDC Lead, saya pun mengambil program studi independent bersertifikat dari Decoding, yaitu Learning Path Machine Learning dan Front End Web Developer. Nah teman-teman, info saja bahwasannya di tahun depan kan Decoding pun akan mengadakan kampus merdeka ya. Jadi dengan catatan, di Decoding ini nanti nggak akan ada Learning Path Android dan Machine Learning, karena itu sudah ada di Bangkit. Jadi di Decoding ini nanti hanya akan ada front end dan back end developer gitu, learning path-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan kurang beruntung di Bangkit, bisa daftar di SIB Decoding, learning path, front end dan back end. Tapi sayangnya nggak ada Android dan ada Android multiplatform dan front end back end, tapi nggak ada machine learning, dan ya itu, jadi ada
learning path yang dikurangin gitu, karena sisanya ambil Bangkit gitu. Juga karena salah satu organizer Bangkit itu kan adalah decoding, jadi mungkin mereka struggle dengan kegiatannya gitu. Ya, overall setelah saya lulus Bangkit, yang pertama saya semakin percaya diri karena saya mendapatkan sertifikasi internasional, semakin percaya diri untuk nantinya bisa melamar kerja ketika lulus kuliah nanti. Saya punya banyak kenalan baru, apalagi jadi GDS Elite itu kan saya tuh kenalan dengan GDS Elite di seluruh Indonesia kan, jadi ya gitulah, jadi saya banyak kenalan baru gitu, dan teman-teman saya yang baru ini emang selalu sharing mengenai teknologi dan juga sharing mengenai lowongan-lowongan jika ada gitu. Jadi teman-teman silahkan ya untuk daftar, jangan takut gitu, karena saya pun dulu daftar itu nggak expert bisa keterima gitu, tapi saya bisa keterima dan lulus dengan baik, alhamdulillah gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, kita. Oh ya, belum. Jadi Mas Kobi, di Bangkit ini kan Bangkit tahun sekarang itu kan ada beberapa hal yang berubah ya, nggak seperti tahun kemarin gitu. Iya. Nah, jadi salah satunya itu kan sebagai salah satu karena di dulu itu kan ada orang yang komplain gitu, misalkan aku belajar sendiri itu gimana ya, kayak susah atau gimana gitu. Tapi sekarang nanti untuk Bangkit tahun sekarang, tahun 2022 gitu misalnya, nanti akan ada instruktur gitu. Jadi per kelas itu akan ada instruktur. Jadi per minggu itu bisa ada meeting dengan instrukturnya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau ada kesulitan bisa langsung kontak instruktur di kelasnya, ataupun bisa mengadakan sesi one on one satu persatu gitu kan, meeting, kita bisa curhat apapun itu. Jadi tahun sekarang sangat beda gitu. Jadi punya instruktur khusus untuk kelas tersebut. Untuk tahun sekarang jadi teman-teman bisa lebih banyak dapat sesi diskusi gitu untuk belajar. Jadi nggak hanya belajar sendiri doang untuk course-nya. Ya, betul banget. Itu kenapa? Karena itu alasan kenapa misalkan si jam belajar Bangkit sekarang itu lebih banyak kan, karena itu ditambah dengan sesi konsultasi dengan mentornya gitu. Iya, juga untuk Bangkit yang tahun sekarang itu hanya 700 jam kan di angkatan saya itu. Di tahun depan itu sekitar 900 jam. Kalau di setara 12 KS-nya gitu. Jadi selain sesi diskusi tadi, jadi simulasi untuk untuk sertifikasi profesionalnya itu diwajibkan untuk tahun sekarang gitu. Jadi teman-teman pasti dapat simulasi untuk profesional sertifikasinya. Kalau untuk di angkatan saya itu opsional gitu, tapi untuk di tahun depan itu bakal diwajibin gitu. Jadi kurikulumnya lebih banyak juga. Dan juga ini Mas Kobi program cakap itu yang Inggris. Oh iya, jadi sekarang ya selain gimana nih? Ya. Jadi selain Bangkit itu ngadain program dia sendiri, jadi kadang ada program tambahan dari partnernya gitu. Salah satunya cakap gitu. Jadi kita dapat kelas bahasa Inggris juga di Bangkitnya. Kata Bu Mina tadi, jadi ya sambil melaksanakan programnya bisa sambil belajar juga gitu untuk bahasa Inggris. Selain itu ada juga UIF, University Innovation Fellows, yang kerja sama Stanford. Tapi untuk tahun sekarang katanya belum dikonfirm. Jadi untuk di tahun kemarin itu ada itu sih. Jadi nggak hanya program dari Bangkit, tapi ada beberapa program partner yang lain juga. Selain itu ada manfaat dari career fair juga. Jadi teman-teman habis selesai Bangkit itu bisa daftar untuk magang, untuk langsung kerja gitu, punya kesempatan itu. Ya, betul banget. Ya, jadi overall Bangkit tahun sekarang mungkin akan lebih sedikit berbeda ya dengan tahun kemarin.
karena memperbaiki juga, memperbaiki dari kekurangan bangkit tahun lalu gitu. Karena apa? Emangnya jadi kegiatan itu semakin lama semakin baik gitu. Karena kita seperti seperti evaluasi dari kegiatan sebelumnya untuk menjadikan kegiatan selanjutnya lebih baik lagi gitu. Jadi teman-teman sekali beruntung, begitu sekarang pasti akan lebih baik lagi gitu. So, tunggu apa lagi? Silakan teman-teman daftar di daftar bangkit tahun 2022. Gitu. Oke, mungkin pesan terakhir dari saya ini aja sih. Jadi bangkit itu setelah dijelasin dari tadi gitu, it's not easy but it's a fun journey gitu. Jadi emang nggak gampang programnya. Jadi banyak tantangan, banyak challenge-nya, tapi semua itu bisa dinikmati gitu. Jadi banyak manfaat juga yang bisa kita dapat gitu. Kayak gitu sih. Oke, dan juga bagi teman-teman yang daftar, kalau ada pertanyaan atau kalau ada kebingungan bisa tanyakan langsung ya, tanyakan ke saya ataupun kalau bisa yang pendaftar dulunya kan. Jadi kalau ada kesulitan ketika daftar, silakan bisa bertanya langsung agar bisa dimudahkan gitu. Jadi yuk daftar gitu. Jadi kita harus percaya diri gitu karena ini adalah sebuah peluang yang luar biasa sekali untuk kita semua. Peluang yang memang harus kita ambil gitu. Kita coba daftar. Walaupun keterima tapi kita udah berjuang gitu. At least udah berjuang dan itu adalah suatu hal yang sangat baik. Oke, Teh Gita mungkin sekian dari saya Kolbi ya. Sekian dari kita gitu. Bisa dilanjutkan lagi. Ya, terima kasih nih buat Kang Diki sama Kang Kolbi gitu kan atas pembagian pengalamannya buat kita semua. Nah, buat teman-teman nih, ayo diingetin lagi. Ayo daftar ikut bangkit, langsung daftar aja. Untuk link pendaftarannya itu nanti dikirim ke forumnya masing-masing dan nanti juga akan ada di kolom komentar. Jadi buat teman-teman nggak ada alasan buat nggak ikut bangkit tahun ini, kayak gitu. Nah, sebelum kita tutup nih acaranya nih, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sama alumni-alumni kita nih? Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa di kolom komentar seperti itu. Oh, bentar nih Kak. Ada pertanyaan nih Kak dari Fahru Rozi. Pertanyaannya, Kak, mahasiswa semester 1 ada kemungkinan bisa masuk nggak? Siapa nih Kak yang mau jawab? Kang Diki atau Kang Kolbi? Saya boleh. Saya jawab gitu. Dari Bu Mina juga boleh. Oh, boleh. Silakan Bu Mina. Oke. Untuk bangkit khususnya semester 5 ya, tapi untuk semester 1 kayaknya belum ada program kampus merdeka, tapi ada mulai dari semester 3 untuk program MSIB nanti ya. Tapi untuk bangkit khusus semester 5 dikarenakan memang base skill-nya kalian sudah melakukan beberapa project sih, harusnya seperti itu. Itu mungkin ya jawabannya ya gitu ya. Oh iya. Mungkin cukup ya untuk cukup menjawab. Nah, ada lagi nih Kang dari Julia Arisanda. Katanya izin bertanya, untuk tesnya itu dikerjakannya fleksibel kapan aja atau ada batas waktunya? Nah, siapa yang mau jawab nih Kang Kolbi, Kang Diki? Gini, jadi untuk tesnya itu ada 2 kan. Ada pemrograman dasar sama psikologi tes gitu kan. Nah, itu untuk tesnya itu karena ada deadline pendaftaran juga, jadi ada batas waktunya gitu. Jadi nggak fleksibel sampai dikerjakan sampai kapan gitu, tapi ada batas waktunya. Kiranya cukup ya Teh ya, untuk cukup menjawab. Nah, teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa raise hand atau di kolom komentar. Buat teman-teman juga nih yang mau daftar, bisa akses di Bangkit Academy atau tadi di kampus Merdekanya kayak gitu ya. Jadi sering-sering cek aja dulu. Oke. Kayaknya udah ya, nggak ada yang bikin pertanyaan lagi. Oh, ada nih satu. Dari Vina Karisma, izin bertanya, di form registrasi itu ada fakultas yang harus diisi. Nah, kita masukinnya fakultas apa, Kak? Ada yang mau Kang Kolbi atau Kang Diki? Atau Bu Mina bisa dibantu jawab? Oke, kalau STIMIK itu fakultas dengan prodi sama ya?
disamakan aja sesuai prodinya, fakultasnya juga sama gitu. Jadi sama lah. Ya, kalau teknik informatika berarti teknik informatika. Karena untuk sekolah tinggi sama untuk fakultas dengan prodi ya. Oke. Berarti disamakan saja ya Bu ya. Oke, buat teman-teman nih, satu pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya Kak ya. Bila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nah saya boleh minta nyalakan kameranya dulu untuk teman-teman semua, karena kita akan ada sesi foto bersama. Bisa dinyalakan dulu kameranya. Oke. Bagi yang belum nyala kameranya. Oke. Kang Diki bisa dikondisiin ya Kang ya, buat untuk di screenshotnya. Bisa. Oke. Saya buka ya. Ya. 1, 2, 3. Sebentar. Apa namanya? Baik. 1, 2, 3. Oke, selesai kita. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Kang Diki, Kang Kolbi, Bu Mina atas share pengalamannya. Nah, seperti di awal tadi nih, aku udah ingetin akan ada absen di akhir acara. Nah, untuk absennya akan dikirimkan di kolom komentar. Nah, untuk proses absennya itu sama kayak proses absen pertama. Untuk di event dan roadshow-nya bisa dipilih Introducing Bangkit 2022 with Google DSC Sindik Bandung. Kayak gitu. Boleh ditampilin dulu kan? Untuk yang absensinya, takutnya ada yang beberapa yang belum bisa. Sebentar, saya screen ya. Oke. Nah, seperti ini ya Kak. Ya. Nah, buat teman-teman nanti di event dan roadshow-nya kalian tinggal pilih Introducing Bangkit 2022 with Google DSC Sindik Bandung kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian acara kali ini. Semoga acara kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan nggak lupa juga aku ingetin lagi buat teman-teman semua, khususnya yang udah ada, khususnya untuk angkatan 19 dan 18, untuk ikut program Bangkit kali ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kang Diki, Bu Mina, Kang Kolbi juga, dan semua teman-teman yang hadir dalam acara kali ini. Terima kasih banyak. Mari kita tutup acara kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain acara. Terima kasih Kak, Bu. Terima kasih juga. Udah. Saya nih ya.